ini bagian daripada pengembangan diri juga dalam bentuk memberi kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kalau di dalam variabel indeks profesionalitas ASN, hari ini kita melakukan pengembangan kompetensi, itu juga masuk menjadi salah satu tolak ukur variabel, bahkan dengan komposisi persentase terbesar. Kemudian kualifikasi pendidikan, kedisiplinan, dan kinerja. Alhamdulillah ke semua itu kita memperoleh nilai tertinggi di kantor regional 8 Badan Kepegawaian Negara untuk regional Kalimantan, kecuali Kalimantan Barat, karena Kalimantan Barat masuk di Kanrek 5 Jakarta. Ini menunjukkan bahwa secara potensi ASN di Kota Bontang itu sudah tinggi, jadi masuk kategori tinggi. Tinggal bagaimana kita kemudian mengoptimalisasi itu sehingga memberikan output bahkan outcome yang besar untuk pencapaian target kinerja kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Untuk kita pelaksanaan pelatihan yang insya Allah dilaksanakan selama 2 hari. Jadi hari ini Bu Veronica Hana dan besok ada diisi juga oleh Pak Selamat ya, Mas Wendy ya. Mohon nanti Bapak Ibu dapat menyimak, menganalisa, bahkan mungkin nanti bisa berdiskusi secara interaktif terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber. Mungkin kami tidak masuk kepada substansi ketentuan dalam hal penyelenggaraan pendidikan, tidak. Tetapi kami lebih menyentuh kepada soft skill kita semua. Karena kalau yang detail aturan apa segala macam itu mungkin lebih kepada ranahnya teman-teman dari Dinas Pendidikan. Tetapi yakin soft skill ini juga mengambil peran yang sangat penting dalam membangun mindset dan cara kita untuk berpikir dan bertindak. Kami mohon izin Bu Sekda kiranya dapat memberikan sambutan, arahan, bimbingan kepada kami semua. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya banggakan, seiring dengan tuntutan kemajuan teknologi, perubahan dinamika sosial, serta kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bontang, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi sebagai pelayan publik. ASN diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan kepemimpinan, komunikasi, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Oleh karena itu, pelatihan pengembangan diri ini diadakan sebagai upaya untuk mempersiapkan ASN kita menjadi individu yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan, sekaligus berperan lebih efektif dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Bontang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan Bapak Ibu guru yang saya banggakan, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kepala BKPSDM Kota Bontang terkait dengan tujuan daripada pelatihan pada pagi hari ini. Tentunya saya sangat bangga dan bersyukur banyak yang hadir karena kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin sepertinya hanya sederhana, sepele, masih kegiatan pengembangan diri. Tapi ini sangat penting menurut saya. Kita itu bisa beradaptasi dalam segala situasi, itu merupakan salah satu modal buat kita bisa mengembangkan diri, bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi dari pengalaman-pengalaman orang. Ketika kita bisa beradaptasi dengan baik, tentu kita bisa dekat dengan orang-orang yang mungkin bisa menambah
referensi buat kita, bisa menambah ilmu pengetahuan buat kita. Nah, ini menjadi modal dasar menurut saya. Kalau kompetensi itu mungkin bisa diisi, tapi ketika kita punya nilai yang lebih dari diri kita, misalnya kita dengan banyak mengikuti pelatihan, kita bisa mengembangkan diri dengan baik, beradaptasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik, itu merupakan modal. Karena untuk menjadi orang sukses itu tidak hanya pintar, tapi juga bisa membawa diri, bisa menyesuaikan diri. Nah, melalui pelatihan-pelatihan ini tentunya diharapkan ke depan tadi tantangan kita ini sangat besar sekali. Apalagi Bapak Ibu sekalian, nanti yang akan dihadapi adalah calon-calon generasi mendatang yang akan menjadi atau mengisi pembangunan yang kita sering sebut dengan generasi emas. Nah, ini tantangannya banyak sekali. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan pelatihan pengembangan diri di lingkungan pemerintah Kota Bontang dirangkai dengan launching Smart PNS tahun 2024. Mari kita sama-sama mulai. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kita laksanakan ini juga nanti insya Allah mendapatkan kemudahan, khususnya Bapak Ibu sekalian di dalam menyerap ilmu atau materi yang disampaikan oleh narasumber.
Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya banggakan, seiring dengan tuntutan kemajuan teknologi, perubahan dinamika sosial, serta kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bontang, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi sebagai pelayan publik. ASN diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan kepemimpinan, komunikasi, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Oleh karena itu, pelatihan pengembangan diri ini diadakan sebagai upaya untuk mempersiapkan ASN kita menjadi individu yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan, sekaligus berperan lebih efektif dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Bontang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan Bapak Guru yang saya banggakan, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kepala BPSDM, BKPSDM Kota Bontang terkait dengan tujuan daripada pelatihan pada pagi hari ini. Tentunya saya sangat bangga dan bersyukur banyak yang hadir. Karena kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin sepertinya hanya sederhana, sepele, masih kegiatan pengembangan diri. Tapi ini sangat penting menurut saya. Kita itu bisa beradaptasi dalam segala situasi. Itu merupakan salah satu modal buat kita bisa mengembangkan diri, bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi dari pengalaman-pengalaman orang. Ketika kita bisa beradaptasi dengan baik, itu kita bisa dekat dengan orang-orang yang mungkin bisa menambah referensi buat kita, bisa menambah ilmu pengetahuan buat kita. Ini menjadi modal dasar menurut saya. Kalau kompetensi itu mungkin bisa diisi, tapi ketika kita punya nilai yang lebih dari diri kita, misalnya kita dengan banyak mengikuti pelatihan, kita bisa mengembangkan diri dengan baik, beradaptasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik, itu merupakan modal. Karena untuk menjadi orang sukses itu tidak hanya pintar, tapi juga bisa membawa diri, bisa menyesuaikan diri. Nah, melalui pelatihan-pelatihan ini tentunya diharapkan ke depan tadi tantangan kita ini sangat besar sekali. Apalagi Bapak Ibu sekalian, nanti yang akan dihadapi adalah calon-calon generasi mendatang yang akan menjadi atau mengisi pembangunan yang kita sering sebut dengan generasi emas. Nah, ini tantangannya banyak sekali.
apalagi media sosial yang terakhir-terakhir ini isinya terkait dengan ibu guru, siapa namanya, Nur Hayat Supriyan. Nah itu kan luar biasa kalau menurut saya. Mungkin sebenarnya maksudnya beliau baik mungkin, tapi kadang-kadang mungkin caranya yang agak kurang pas dengan kondisi saat ini, dengan perkembangan saat ini yang kalau zaman dulu sih biasa aja kali ya. Saya juga karena saya lahir di zaman baby boomers gitu, yang kelahiran tahun 65, yang kalau misalnya nih salah satu mata pelajaran ketika kita disuruh menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, kita tidak hafal, pagi-pagi itu kita dipukul sama penggaris apa nih, bukan rotan, kalau saya kayu yang panjangnya 1 meter, itu biasa. Zaman dulu itu 1 kelas kalau kita nggak hafal. Tapi kalau zaman sekarang dijewer aja tuh udah bisa menjadi satu masalah hukum. Nah ini kan pasti berubah semua kondisi-kondisi seperti ini. Untuk itu tentu banyak yang harus Bapak Ibu guru ketahui melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan tentunya oleh pemerintah. Jangan bosan-bosan Bapak, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Insya Allah nanti akan memberikan ilmunya kepada kita semua, yang mungkin bagaimana sih nanti mengembangkan diri akan supaya menjadi memang bekal menjadi kita ke depan harapan kita untuk bisa tentunya kita menjadi terus mengembangkan diri, terus ASN yang punya kompeten, yang punya kompetensi, yang punya integritas yang baik, yang bisa bersinergi dengan siapa saja. Nah ini yang menjadi modal dasar kita di dalam kita Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak bisa lama yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau karena saya ini juga walaupun masih muda-muda insya Allah mudah-mudahan Allah kasih saya banyak umur. Ada juga mungkin yang sudah usianya 50 ya. Tahun depan tapi saya kalau kebanyakan mungkin masih tugas saya di bawah 50 semua ya. Tapi saya di atas 50, tapi nggak apa-apa gitu ya, mengikuti apapun juga kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya selalu ikuti sampai selesai. Itu walaupun mungkin sedikit yang saya bisa ilmunya, saya serap, saya dapat, tapi itu pasti akan bermanfaat. Apalagi misalnya mengikutinya 2 kali, 3 kali, itu pasti akan beda ilmu yang kita dapat ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan saya juga menyampaikan terima kasih nih kepada Ibu Veronica yang insya Allah nanti akan memberikan ilmunya kepada kita semua, bagaimana sih nanti mengembangkan diri supaya memang menjadi harapan kita, tentunya kita menjadi ASN yang punya kompeten, yang punya kompetensi, yang punya integritas yang baik, yang bisa bersinergi dengan siapa saja. Nah ini yang menjadi modal dasar kita di dalam kita nanti insya Allah beraktivitas. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya kalau saya lihat ini masih muda-muda juga nih ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru. Ada juga mungkin yang sudah usianya 50 ya. Tapi kalau kebanyakan mungkin masih di bawah 50 semua ya. Di atas 50, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, kita tidak namanya menuntut ilmu belajar itu kan sampai ke liang lahat ya. Jadi walaupun besok mau pensiun, hari ini kita harus tetap semangat belajar, semangat beraktivitas, semangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Acara pembukaan pelatihan pengembangan diri di lingkungan pemerintah Kota Bontang dirangkai dengan launching Smart PNS tahun 2024. Mari kita sama-sama mulai. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kita laksanakan ini juga nanti insya Allah mendapatkan kemudahan, khususnya Bapak Ibu sekalian di dalam menyerap ilmu atau materi yang disampaikan oleh narasumber. Ini saya dikasih pantun. Untung cuma 10 ya. Kalau 25 kan banyak betul, tapi saya baca. Kita launching dulu.
Baik, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa untuk yang dirangkai dengan launching ini sudah kita mulai. Saya nyatakan resmi diluncurkan ya, ada videonya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Smart PNS ini tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah Kota Bontang ingin juga semua PNS, semua ASN-nya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan pendidikan, menambah pendidikan lain. Mungkin yang sekarang sudah S1 bisa S2 bahkan S3. Kita juga akan punya kebijakan wali kota untuk bisa mendapatkan beasiswa. Silakan nanti kita lihat di aplikasi atau di bidang informasinya bisa didapatkan di bidang Islam. Silakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mau bacakan pantun saja ini. Kasihan yang sudah buat maju bersama penuh semangat. Jadi menggapai tujuan dengan kerja keras. Semoga ilmu yang didapat membawa manfaat yang tak terhitung luas. Demikian dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sekda yang sudah membuka kegiatan pelatihan pengembangan diri secara resmi dan dirangkai dengan launching Smart PNS yang sudah kita saksikan bersama di layar monitor untuk pemutaran video. Izin Ibu Sekda, Pak Sudi untuk bisa melakukan sesi foto.